lintas generasi, ekonomi mandiri, lanjutkan transformasi. Si Bakul penuh aksi bersama Si Bakul Jogja, menembus kancah dunia. Koperasi siap maju, UMKM melaju. Satukan langkahmu untuk sebuah prestasi, bangun Yogyakarta yang istimewa, kembangkan kreasi dan inovasi baru, Rayasa untuk UKM maju. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, buatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu maju bersama sejahtera rakyatnya. Ayo kita semua bersatu samakan visi, satukan tekad untuk terus berkarya, berhimpun dalam koperasi, kuatkan diri, ekonomi pasti tumbuh bersama. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, jangan si Bakul UKM terus bertahan. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, kuatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, jangan si Bakul UKM terus bertahan. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita bisa, buatkan tekad dan tak kenal putus asa. Yo ayo, ayo, ayo pasti kita mampu, jangan si Bakul UKM terus bertahan. Jangan si Bakul koperasi tetap jaya, pastikan kita tetap istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, apa kabarnya? Apa kabarnya? Kok cuman baik lo ya, duitnya berarti cukup-cukupan. Oh cukup-cukupan. Duit-duit ora? Ora podo, berarti podo awake dhewe. Ayo mbok luar biasa, apa biasa, gimana gitu loh ya. Tapi hari ini memang bikin luar biasa. Betul. Karena nanti kita akan menemani Bapak Ibu ini menjadi pelaku UKM yang istimewa. Istimewa. Ya. Dan tentu saja akan menjadi inspirasi buat Jogja. Inspirasi buat Jogja. Kita mau tanya dulu, ini mbak-mbak yang sebelah sini itu dari mana? Dengok Pelayan, punya usaha apa? Macam-macam. Wah, macam-macam. Sing penting dadi duit gitu ya. Apa kuliner, apa kerajinan? Apa malah seneng jajan?
Saya ini Palu Gada Mas. Apa? Apa-apa ada pokoknya. Iya. Terus yang di tengah bapak-bapak apa nih? Pak Wahyu. Apa usahanya apa Pak? Diusahakan ya pokoknya, kalau nggak ada diusahakan. Oke. Ini yang jelas banyak sekali, ada dari Logandeng, yang dari sini-sini aja. Sini-sini itu karena kita lagi di mana? Karena kita ada di Gunung Kidul. Kita ada di Gunung Kidul. Betul. Kita lagi di Hotel Santika Gunung Kidul. Jadi ini daerah Logandeng. Logandeng. Ya, kita ada di sini. Bukan Logandeng ya. Memang Logandeng siapa gitu? Emang itu asalnya dari lo yang gandeng. Oh. Nah, pohon lo ya Pak. Pohon bener itu. Oh. Lo-nya gandeng. Jadi lo gandeng. Kalau yang ngucap sebenarnya lo gandeng. Harusnya tanya Pak Lurahnya besok. Nanti habis ini kita ke Pak Lurah. Kalau dibawa ke Jakarta, lo gandeng siapa lo? Kan gitu ya. Iya. Dan ini bersama dengan narasumber kita yang istimewa. Tapi sebelumnya saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Kita di acaranya Dinas Koperasi dan UKM DIY Sarasehan Inspiratif UKM Istimewa. Boleh tepuk tangan buat kita semua yang ada di sini. Istimewa karena ini juga karena berkat dana keistimewaan. Betul sekali. Bisa mempertemukan kita dan belajar banyak nanti di sini gitu ya. Dan kita punya tamu-tamu yang luar biasa juga, istimewa juga. Khusus hadir untuk bertemu dengan seluruh pengusaha, seluruh Bapak Ibu yang ada di sini semua. Iya banget. Karena Bu Kepala Dinas langsung yang akan menemani kita ngobrol. Betul ya. sekali. Ibu Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA Bu Siwi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, sampai Gunung Kidul ya Bu. Sampai Gunung Kidul dan yang pasti bahagia, semangat. Ini Gunung Kidul kok nggak panas ya? Ini di dalam ballroom Mbak. Kayaknya Gunung Kidul Perasaan sekarang kok sudah nggak dingin panas? ya. Iya udah dingin Bu, sejuk gitu loh rasanya. Tadi bagaimana melihat perkembangan Gunung Kidul kan dari Patok naik ke sini. Ini belum seberapa karena nanti masih ada pantai, ada macam-macam. Belum sampai di sini. sana ya, Iya. baru sampai sini ya. Kata-katanya luar biasa. Luar biasa rumahnya biasa. Pak Nuryati. Cuman sekarang dengan luar biasa itu kita siap nggak? Nah, Jangan kita hanya menjadi penonton. betul sekali. Terus Nanti mau ngapa makanya ya? kita belajar bareng, ngobrol bareng, cari inspirasi bareng, biar kita siap menghadapi perubahan yang sangat signifikan di Gunung Kidul ini. Dan aku tuh ngomong-ngomong seneng loh. Kenapa? Pak Nur tadi ngelihat Bu Siwi waktu mengatakan dengan semangat itu, wah ngelihatnya Seneng banget. seneng banget pokoknya. Persaninya dengan semangat. Tiga Iya. hari. Baru 3 hari gak ketemu seperti sewindu aku. Iya. Soalnya Besti ini Pak Nur ini. Besti. Pak Nur ini ketua Dewan. Kita perkenalkan ya, Iya. ketua DPRD DIY ya. Kita boleh tepuk tangan dong buat Pak Nur. Pak Nur Hadi, terima kasih. SPD. Pak Nur Hadi Terima SPD. Beliau ini ketua, jadi tidak langsung mitranya dinas, tapi beliau itu kalau sama Bu Kadis, wis pokoknya wis mangkat wae kowe nek nggo UKM ngono ya Pak. Jadi sampai ngelihatnya tuh semangat banget. Pesannya Kak ngundang saya, aku tuh Bu Kadis. Oh, Nah, harus paket berdua ya? ya Pak, paketan. Biar Karena apa, Pak? Tak kenal maka tak sayang. Betul. Kalau Pak Nur kenal. Sudah kenal dan sayang. Wah, iya, bener. Dan terus berkelanjutan. Oh, iya. Seperti usaha Bapak Ibu itu juga harus berkelanjutan terus. Berkelanjutan, itu dia makanya berkesinambungan. harus jadi bestie gitu Betul loh ya. sekali. Ini salah satu contoh di Pemda DIY itu kayak gitu. Itu eksekutif, legislatif, Bermitra. gini bestie gitu loh. Menjadi bestie. Betul. Bermitra untuk Bapak Ibu yang ada di sini semua. Betul sekali. Dan kita juga mau belajar dari para praktisi yang nanti semoga jadi inspirasi buat kita Betul. ya. Kalau Iya. yang sebelahnya Pak Nur ini Mas ada yang pernah ke Indrayanti? Ngapain? Nyari ownernya enggak? Enggak. Indrayanti cari. Iya, mosok nggak pernah Indrayanti ya wong ini orang sini ya. Siapa tahu malah orang Gunung Kidul tuh enggak ke Indrayanti loh. Oh iya yang toh. datang malah dari luar-luar. Nih. Iya, yang ini adalah owner dari Villa Kopiori, Pantai Indrayanti, Mas Medi Widodo. Mas Medi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rame nggak Mas bisnisnya sekarang Mas? Alhamdulillah cukup
Wah, cukup. Cukup kira dok. Jawaban yang bijaksana. Iya. Daripada nanti terbuka, nanti ada yang nanya lagi bahas yang lain ya. Ya. Kemudian nanti kita juga mau belajar. Kita nanti juga bakalan belajar dengan pelaku UKM. Ini khususnya di kerajinan rotan. Leres nggih? Bener ya Pak? Betul. Ini dengan Pak Sarjono. Nah, nanti kita cerita-cerita Pak bagaimana Pak Sarjono memulai usaha, walaupun lupa mulainya kapan, nanti diingat-ingat bareng lah Pak ya. Oke. Dia itu memulai usaha dari nggak ada nggak ada rotan, akar pun jadi. Oh iya. Nah, itu mulai Pak usahanya. Sarjono itu memulai usaha sejak nggak ada kerjaan gitu aja. Nanti kita ceritakan bareng-bareng. Iya, oke, baik. Terus kita mau ngapain sekarang? Nggak ngapa-ngapain. Ini kan inspiratif. Kita Oh, cari iya. inspirasi. Nanti kalau ada yang pengen tanya, pengen tahu keberpihakan dari pemerintah, dari dewan, kita berikan informasinya. Oh, kalau gitu ada yang mau tanya? Ada. Enggak. Mungkin ada yang pengen tahu apa, pengen lebih kenal lagi dengan dinas koperasi, atau ada yang pernah Sibakul. dengar Sibakul? Ayo, siapa yang pernah tahu? Angkat tangannya. Anda sudah dikepung. Anda yang tahu Sibakul? Pernah dengar Sibakul? Pernah. Barusan tadi, Mas. Oh, aku iki mau tuh. Iya. Bakul rujak. Iya. Ada yang usahanya udah ikut si bakul, Bapak Ibu, teman-teman. Ada itu Didaftarin yang si bakul. merah. Ada yang sudah dapat free ongkir? Belum. Kalau Udah. yang usahanya Ada satu. ada, Iya. udah ada. Ada yang sudah punya NIB? Siapa? Angkat tangan, angkat. Oh. Satu lagi, satu terus ya. Oh. Nggak Yang apa-apa. lainnya terus ngobrol. Nggak Iya. apa-apa. Ya mungkin ini berarti kita mau sampaikan dulu ya. Betul. Apa sih si bakul dan apa itu dampaknya buat pelaku KM? Betul. Bu Kadi, silakan Bu Siwi. Matur nuwun Mbak Marta. Tadi si bakul itu apa? Pak Nuryati sudah bakul apa Pak, bakul rujak gitu ya. Iya memang bakul rujak gitu, tapi rujaknya rasanya beda, istimewa gitu. Jadi si bakul ini Bapak Ibu, ini semangat ya Bapak Ibu ya. Jadi si bakul ini sebetulnya kepanjangan bukan bakulan, ya itu betul, tapi bakulannya bukan bakulan barang bentuk buah, minuman ini gitu. Tapi si bakul ini adalah bakulan terkait dengan program pembinaan kepada para pelaku usaha. Jadi ada singkatannya. Si bakul adalah sistem atau strategi informasi pembinaan koperasi dan pelaku usaha di Jogja. Jadi di Jogja ini sudah sangat luar biasa Bapak Ibu. Tadi dari mana naik ke Patruk sampai ke Indrayanti, mungkin nanti bagaimana sebetulnya potensi yang sangat luar biasa wisatanya. Kalau ke Gunung Kidul pasti wah, wisata ke Gunung Kidul dari luar itu rata-rata tadi kesini juga, saya kesini itu juga macet. Artinya ini potensi untuk apa? Potensi dari kita untuk bisa menangkap terhadap sebuah peluang. Ada permasalahannya macet jalannya, tapi dengan macet jalan ini karena apa? Banyak pengunjung yang ke Gunung Kidul, akhirnya muncul peluangnya apa? Oh iya, para tamu ini pasti ke sini nanti akan butuh minum, butuh makan, mungkin penginapan, butuh ganti baju ya Mas, kalau di Indrayanti basah-basah butuh ganti baju, ini peluang gitu. Tapi peluang ini tidak akan bisa kita raih di saat kita nggak siap. Siap dari apa? Siap di saat kita ini mampu menyajikan sesuatu yang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh para tamu itu gitu. Maka kalau saya kan jadilah para peluang ini bisa ditangkap menjadi peluang usaha. Peluang usaha itu apakah harus fokus? Iya harus fokus, tapi fokus tidak harus satu gini. Bapak ini kan banyak ibu-ibunya, tapi ada bapak-bapaknya juga ini Mbak Marta. Biasanya ini disambi, oh iya saya sebagai ibu rumah tangga, tapi saya juga nyambi bikin produk yang nantinya bisa pertama mungkin hanya untuk konsumsi rumah tangga gitu, konsumsi kita, tapi lama-lama kok enak terus tertular. Nah disitulah di Sibakul kami ini menyajikan sebuah fasilitas, melakukan pendampingan, pembinaan. Kalau tadi punya usaha tapi belum punya NIB, kami bisa mendampingi gitu.
Sebetulnya daftarnya sangat mudah, tapi kita siap untuk dampingi gitu. Oh saya punya produk, tapi produknya ini lebih dari 1 minggu contoh gitu. Oh iya, kalau 1 minggu kita harus ada izinnya, namanya PIRT. Biasanya Bapak Ibu kalau mundut makanan yang sudah kemasan dilihat ada PIRT-nya enggak. Inilah sebetulnya keamanan pangan di sana. Selain itu, kita ini tidak hanya melindungi dari sisi produknya saja, tapi juga melindungi kepada para tamu tadi, konsumen tadi gitu. Maka kami melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM atau mungkin saya belum punya usaha, bisa enggak konsultasi Bu Siwi? Bisa, silahkan konsultasi ke Dinas Koperasi, ada di Jalan Hos Cokraminotos di Yogyakarta. Tapi wah kok jauh gitu ya, kok jauh kayaknya gini, ya nanti berkumpul 30 orang atau berapa di satu tempat gitu. Di situ ada wifi-nya yang pasti ini kan akan mudah belajar. Nanti kami ditimbali, minta didampingi. Apa permasalahannya? Ya didampingi mungkin terkait kalau sudah punya usaha, mungkin terkait dengan packagingnya. Atau mungkin oh ya kita belum punya NIB, kita bareng-bareng mau bikin NIB. Nanti bersurat ke kami akan datang ke yang memang Bapak Ibu inginkan gitu. Yang kedua terkait dengan kelembagaan tadi, yang ketiga bagaimana manajemen. Biasanya punya usaha tapi keuangannya, tata kelolanya kadang masih amburadul. Kita juga dampingi gitu, enggak usah dicatat yang ini, tapi pertama dampingi dulu pencatatannya gitu. Bapak Ibu sudah ada yang jualan online belum ya? Nah ini mantuk-mantuk ini ada Mbak. Itu langsung bisa atau masih mau belajar terus Mbak? Masih mau belajar gitu. Nah itulah ada di Sibakul itu, di Sibakul juga ada gitu. Maka kami ini bersama-sama Bapak Ibu sama-sama belajar, bisa melihat terhadap permasalahan kita. Sebetulnya kita itu ada di posisi mana, kita mau kemana, yang tahu adalah, yang pengen adalah Bapak Ibu punya target itu. Kalau sendiri kayaknya aduh bingung, maka kami Sibakul ini akan dampingi. Pemanfaatan IT, bagaimana memasarkan, punya produk udah belajar, SDM-nya sudah pinter, bagus, tata kelola, manajemen keuangannya sudah bagus, IT-nya juga sudah, teknologinya sudah pakai, tapi kalau pasarnya nggak ada, di mana ini pasarnya, produknya nggak ada gunanya. Maka di Sibakul pun ada strategi pemasaran, bisa marketing digital. Kalau pendidikannya mungkin sertifikasi terkait dengan kompetensi, kami juga melakukan itu. Jadi di Sibakul ini sebetulnya kalau kita simpulkan ada beberapa aspek, terutama bagaimana meningkatkan kompetensi dari SDM-nya, kita belajar dari sisi lembaganya Bapak Ibu saat akan menjadi pelaku usaha. Nomor induk berusaha ini bukan salah satu, sebetulnya kan minimal punya itu gitu. Yang ketiga keuangan. Kalau keuangan bukan kita ngasih uang, tapi bagaimana kalau Bapak Ibu sudah jalan, lembaga pembiayaan itu sangat banyak, sangat murah menurut kami di saat Bapak Ibu memang sudah membutuhkan gitu. Nah pasarnya ini di Pemda DIY melalui Sibakul juga masarkan, ada pameran mungkin di mana-mana. Tapi tidak harus pameran, mungkin kita hanya di rumah tapi kita bisa jualan online. Tadi ada yang sudah ikut ongkir ya, ada yang ikut ongkir belum di Market Hub Sibakul? Belum ada ya? Nah di Pemda DIY melalui dana keistimewaan, produknya bagus, semuanya sudah memenuhi, masuk Market Hub, nanti jualannya melalui online, yang ngirim sudah ada lembaga kita dengan kantor pos, dengan Gojek, dengan Grab, yang bayar adalah Pemda DIY. Memang ini Pak Nuryadi, kami evaluasi ini memang di Gunung Kidul paling sedikit atau paling di bawah lah evaluasi kita yang memanfaatkan fasilitas dari Pemda untuk belanja, untuk jualan secara online. Nah inilah mari kita gunakan kesempatan yang sangat istimewa. Tidak di semua pemerintah ada loh free ongkir, yang membayar adalah dari pemerintahnya di Pemda DIY ini, dan menjadi salah satu pionir untuk benar-benar berkomitmen menumbuhkan bagaimana mengajak teman-teman itu mempunyai kreativitas, dan kami mendampingi sesuai dengan kebutuhannya. Oh iya saya perlunya pelatihan packaging, ada enggak Bu Cuy? Ada. Oh ada ini enggak pemasaran? Ada. Tinggal nanti posisi Bapak Ibu ada di mana. Nah itu mungkin Mbak Marta, semuanya ada di Sibakul. Kalau yang belum bergabung di Sibakul punya usaha, monggo silakan. Yang belum punya usaha
tidak harus bergabung di Sibakul dulu, tapi belajar dulu silahkan dengan nanti konsultasi dengan para pendamping kami punya pusat layanan usaha terpadu yang nanti akan mendampingi, oh saya pengen seperti ini tapi kok masih ragu ya, nah nanti kita ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol akhirnya ketemulah sebetulnya ide kita ini bisa dijalin dan nanti terus kita dampingi gitu. Mungkin ini matur nuwun. Oke, itu Gitu tadi loh, sudah banyak banget diinformasikan. loh ya. Banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diraih oleh Bapak Ibu seluruh teman-teman yang ada di sini melalui Sibakul dan dibiayai dengan dana keistimewaan. Betul. Ongkir gratis. Itu benar-benar loh, nggak ada di provinsi yang lain loh. Betul, cuma di daerah istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan dong. Keberpihakannya pada UKM itu benar-benar ya. Makanya itu kalau pernah kamu ke dinas, pintunya sampai rusak loh itu. Enggak apa? Aku sih ngerusake. Enggak, maksudnya pintunya itu dibuka-buka terus gitu loh. Bukan, dinas itu tidak bikin alergi. Betul. Dinas itu ya tempatnya belajar gitu Kalau loh. pengen tahu, pengen ilmu ya datang ke dinas. Di sana banyak sekali yang bisa dimanfaatkan. Iya. Nah, ini sambil kita tanya-tanya, ini Mas Sarjono. Wah, Mas Sarjono. Ini dulu wisudanya kapan? Sarjana itu. Oh iya. Merek kapur itu. Mas Oh Sarjono. iya. Ini kalau usahanya itu apa Mas spesifiknya? Ya, handicraft. Handicraftnya apa? Bikin apa? Kerajinan. Kerajinan. Iya, kerajinan Dari tangan. Hah? dari rotan. rotan. Ya, Berarti kayak kap lampu kayak gitu. Iya. Oh, di mana lokasinya? Hargosari. Hargosari. Bikin sendiri atau punya kelompok Mas Sarjono? Punya kelompok. Berapa orang kelompoknya? 50-an. Oh, 50-an. Oke. Itu berarti sudah ada tugasnya masing-masing di 50 orang atau bareng bikin semua gitu atau gimana? Semua Ada yang- pengrajin, basicnya semua pengrajin Ya, rotan. sama. Oh. Oke. Loh kok ini rotannya dari mana? Rotan kami ambil dari Solo. Oh, dari Solo. Solonya ngambil dari Kalimantan. Dari Kalimantan. Oh. Kenapa gak langsung ngambil sendiri ke Kalimantan? Jauh Mas. Jauh ya. Oke. Ini hanya rotan, apa juga ada potensi yang ada di sekitar Hargosari itu dibikin juga jadi kerajinan ini Pak? Iya. Apa contohnya? Selain rotan juga ada enceng gondok. Oh, enceng gondok. Gondok, pelepah pisang. Terus Berarti mendrong. itu pengrajin banyak ya di Hargosari itu Mas? banyak. Kalau Hampir semua. semuanya pengrajin. Iya. Oh iya iya. Untuk misalnya saya pengen beli atau pengen lihat produknya itu ada tempatnya gitu atau alamatnya di mana? Di Hargosari, Candisari, Timun Sari. Sandisari apa Timun Sari. Oh, sing duwe wae lali apa meneh? WhatsApp-nya di Timun Sari, Timun Sari. Di pinggir jalan itu. pinggir jalan kampung. Oh, pinggir jalan kampung. Berarti masuk ya. Ya, Ini masuk. produknya diekspor apa lokal produk Mas? Pak. Anu ekspor. Ekspor. Diekspor Ya, semua. ekspor. Tapi saya tidak ekspor sendiri. Ini bekerja sama PT di Jogja. Sudah Oh. diterima PT gitu ya. Per hari berapa item Mas yang diproduksi kayak gitu? Setiap hari. Tergantung barang sih. Kalau barangnya yang buat gampang yang Nek sebanyak-banyak itu bisa bikin berapa itu satu kelompok gitu? satu hari itu bisa kirim 1 truk. Truk engkel. Iya, itu ada 250 pieces itu yang keren. Oh iya, berarti ya. Itu ngomong-ngomong diekspor kemana sama Tahu PT-nya? kemana Ke ekspornya? negara mana aja Pak? Ke Amerika, Pak. Itu Ke besar, Amerika. ya. Pernah ke Amerika, Mas Harjon? Ya, nanti sebentar lagi. Oh iya, melu ya Mas. Optimis kan lho. Nilai produkku neng ndi nih, Mas? Gua goleki kuwi lek gawe aku lho Mister ngono, ora apa-apa. Iya, ini kalau pada posisi ini kan berarti kan supply chain itu ya, nggak langsung ekspor ya. Iya. Belum mampu, Bu. Kenapa? Belum mampu. Wah, Kenapa belum mampu? Agak kancane gitu. Oke. Itu tantangannya di mana, Mas? Ya. Tantangan sebagai supply chain gitu, tantangannya lebih ke apa?
Apa regane kemurahan apa? Iya, harga murah atau karena produknya nanti banyak rejectnya atau? Ya itu tantangannya ya itu banyak reject, kadang kayak reject, kadang kalau harga sih nanti kan sudah ada apa persetujuan kalau nggak masuk aman ya kalau harga. Mungkin ya reject itu tantangan pertama, kalau yang lain nggak ada. Dibayarnya on time apa mundur? Kalau bayaran itu rahasia itu. Oh. Tidak dikontraktir. Terus bayaran ya. Paling mesti nek takoni Mas Sarjono, lah urung bayaran ya aku ki padahal wis entek ngantian. Iya, oke, tapi untuk pengembangannya sendiri mungkin nggak teman-teman pengrajin itu juga membuat produk lokal, Pak? Ya kalau lokal dulu awal mula saya bikin lokalan itu saya kirim itu pakai paket dipakai loh. Ya saya pakai ke Bali kayak gitu. Ke Bali ya? Iya ke Bali. Lokalan termasuk lokalan kalau lokal. Termasuk lokalan. Sekarang enggak lagi. Yang Bali dipegang bisa saja, tapi sudah kalau sekarang kan sudah melayani kapasitas besar kan. Oh. Yang kecil. Wah gaya tenan ya Mas Sarjono ini. Gaya ini bukannya tidak mau, tapi kan tidak mampu, ya penanganannya tidak. Milih sing besar. Nah sekarang kalau ini sudah cukup stabil setelah pandemi kemarin, apakah sekarang sudah stabil lagi permintaannya? Alhamdulillah waktu pandemi saya tidak ada ngaruh sama sekali. Malah naik ya kalau nggak salah itu orderan ya. Itu malah naik, saya pesanan malah banyak. Malah liane glundung-glundung kowe nyolot-nyolot berarti. Iya, kalau untuk di kerajinan aman ya. Tetap pengiriman kayak gitu. Pengiriman ditunda. Tapi produksi masih jalan ya. Oh iya. Wah keren ini berarti Mas Sarjono itu. Iya, baik. Tapi itu model nembusnya kenapa dipilih Pak Sarjono dan teman-teman gitu untuk bisa ngerjain proyek-proyeknya dari mereka? Kok tahu-taunya ada di Argosari kok ketemu Pak Sarjono gitu loh. Wong Amerika. Ya, kalau mau bercerita mungkin saya lupa ya sudah tahun berapa, tapi awal mula saya itu kan harus punya gudang dulu sebelum PT itu mau punya gudang memesan sesuatu. Itu saya alhamdulillah berterima kasih sekali kepada koperasi di Jogja, yaitu Apikri yang pertama kali menyentuh saya. Untuk itu bikin pelatihan di tempat saya. Terus ada itu program dari Exim Bank. Yes. Ya, lembaga ekspor. Itu saya diberikan gudang, itu dikasih fasilitas kerja bikin gudang. Itu awal mula tahun 2014. Dari situ saya punya gudang dan kan harus punya gudang dulu sebelum syaratnya mengerjakan. Ya. Itu mulai saya mengambil dari PT di Jogja, banyak sekali. Ada 7 channel yang di story Mas Sarjono dan tim. Luar biasa. Lumayan nih ya berarti ya. Tepuk tangan dong buat Pak Sarjono. Ini mungkin bisa memberikan kita bayangan gambaran ya bahwa kita tuh punya market ya. Dan market itu bisa sampai ke seluruh dunia. Tapi memang kadang-kadang kalau kita sebagai UKM belum langsung, tapi nggak apa-apa ini sebagai jembatan ya. Nah, tapi kita juga punya market yang lain nih kalau kita bicara Gunung Kidul kan pariwisata. Nah, ini juga ditangkap tersendiri. Mas Medi ini boleh cerita usahanya, bagaimana mengawali usaha villa di pantai. Kalau nggak salah sekarang kan hampir semua orang gitu pengen investasi sampai bisa memacetkan Gunung Kidul ini Mas Medi. Amin. Kalau awal mula sebelumnya belum ke villa dulu. Jadi awalnya itu tahun 2011 usaha merchandise, kaos. Ya sampai sekarang masih jalan. Cuma memang karena persaingannya sangat luar biasa untuk kaos, banyak sekali produk-produk online di platform media sosial yang berjualan, sehingga saat ini sedikit ada penurunan. Tapi memang kalau saya itu sengaja tidak ikut untuk menjual di aplikasi apapun dengan harapan orang yang ingin beli itu
datang langsung ke Indrayanti, karena ketika suatu tempat wisata itu tidak ada pengunjung, sama saja. Misalkan produk saya laku di online tapi tempat wisatanya mati. Ya mudah-mudahan dengan seperti itu harapannya tempat wisata di Gunung Kidul khususnya di Indrayanti tetap berjalan. Kalau untuk Kopi Ori ini awalnya memang karena Covid. Jadi yang paling terdampak Covid itu adalah sektor wisata. Itu sangat luar biasa dampaknya, sama sekali tidak ada aktivitas. Nah, namun dari situ malah muncul ide bagaimana kemudian ketika tidak terlalu banyak orang tetapi aktivitas wisata tetap berjalan dan menghasilkan. Akhirnya ya muncul ide untuk membuat sebuah penginapan dengan konsep villa yang di situ juga ada fasilitas-fasilitas yang sifatnya private, kemudian ditunjang juga dengan view, akhirnya berjalan sampai sekarang. Kenapa villa? Karena kalau villa atau penginapan itu kita punya tamu satu keluarga saja itu sudah mendapatkan income yang cukup. Beda ketika dengan rumah makan ataupun tempat merchandise seperti kaos dan lain sebagainya, artinya harus ada orang yang datang di situ banyak, kemudian mereka banyak membeli, kita mendapatkan income. Nah kalau misalkan makan datang orang satu keluarga paling habisnya berapa, tapi kalau misalkan di villa atau di penginapan itu sudah pasti lumayan lah ada hasil. Nah dari itu dari tahun 2020 mulai proses pembangunan dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan meskipun juga banyak tantangan yang kami hadapi dari pengelolaan tempat wisata secara umum dan konsep penginapan itu khususnya seperti itu. Itu juga pemasarannya lewat online atau enggak? Kalau permasalahan sebetulnya ya pasang surut pasar lah biasa. Kemudian yang kedua terkait juga dengan SDM. Di Gunung Kidul itu masih sangat jarang pengelola wisata yang mempunyai kemampuan bahasa asing yang cukup. Sementara saat ini itu wisatawan asing sudah mulai muncul, sudah mulai berdatangan, termasuk di Kopi Ori sendiri. Dengan saya membuka di beberapa platform penjualan atau pemasaran penginapan melalui platform digital itu sudah cukup banyak. Jadi tamu-tamu asing itu yang datang. Nah kendalanya di bahasa. Kadang-kadang ya itu harus pakai HP, ngetik, dikasih, dan itu seperti lucu gitu. Ya mungkin nanti harapannya dari dinas bisa membantu untuk pelatihan terkait dengan bahasa asing yang dilakukan untuk komunitas-komunitas wisata yang dilakukan secara terstruktur dan istilahnya berkelanjutan. Harapan kami seperti itu karena itu memang menjadi kendala yang cukup terasa khususnya di bidang wisata. Bahasa unik ya. Kenapa enggak bulenya yang suruh latihan basa kromo gitu aja? Kan awake dhewe enak tuh. You can basa kromo? Pripun? Iya, pripun. Boten pripun. Oke. Iya, setiap bisnis ada kendalanya, Betul. tapi juga setiap bisnis ada peluangnya. Contohnya tadi ketika ini dibuka secara membuka platform, ini pasti platform internasional ya, sehingga yang datang kan boleh-boleh. Kalau platform lokal kan yang datang ya lokal saya Pak. Karangmojo gitu ya. Iya. Oke, kita juga akan bertanya nih pada Pak Nur. Pak Nur. Pak Nur mau ditanya nggak Pak? Atau mau langsung menjawab Pak? Kalau bisa nggak usah ditanya itu. Lah iya, kalau Pak Nur itu sudah nggak ditanya itu sudah bisa jawab. Siap. Jadi silakan Pak Nur, bagaimana supaya UKM kita ini bertumbuh Pak? Yang terpenting saya harus ada pengakuan dulu ini. Saya sering bikin statement yang ternyata salah. Apa itu Pak? Tentang dampak COVID. Saya selalu bilang dampak COVID semua usaha gagal, hancur. Padahal ternyata ada. Iya Pak. Ternyata sih pojokan tuh. Mas Arjono, ya kan? Malah gayi itu Pak. Iya, betul. Sehingga mohon maaf,
Di semua kegiatan saya selalu begitu kan, saya global. Karena pertimbangan saya pada waktu itu sebentar. Penerbangan apapun kan berhenti semua itu kan, sehingga bikin logikanya tuh ternyata bisa. Hargo Sali di luar saya. Bapak sekalian, selamat buat Mas Sarjono dan Profisiat, kita sangat mendukung sekali. Bapak sekalian, contoh-contoh ini adalah contoh yang sudah berhasil dan awalnya pasti merangkak dari bawah, dari cita-cita tadi. Sehingga keteladanan ini perlu ada pada kita jika ingin mencoba untuk berusaha. Ada usaha memang seperti itu. Ada langganan saya ini Pak, ada langganan Pak Misa itu, Pak Aman itu Pak, yang pakai besi. Nah itu langganan Pak Misa, itu bersebelahan dengan Pak Noto. Karena kalau kebak terus pindah geser dengan Pak Aman itu Pak. Jadi belum. Jadi betul yang disampaikan bahwa kondisi Gunung Kidul ini kan paling menonjol adalah sebenarnya pariwisata. Tetapi pertanyaan Bu Ketua tadi, Kepala Dinas tadi, apakah kita hanya mau jadi penonton? Ya. Anehnya, di antara sekian kabupaten kota ini, penerimaan PAD-nya Gunung Kidul justru terlalu paling bawah Bapak. Sehingga jika untuk mencoba berbenah diri Gunung Kidul ini, pasti kalau tidak ada uluran tangan dari pihak lain susah. Kita memahami. Kebetulan saya dari Dabel sini memahami betul. Sehingga bagaimana upaya pemerintah daerah Gunung Kidul ini, upaya masih ada, pikiran masih ada, rencana sudah, tapi kemampuan finansialnya sangat lemah. Sehingga justru kami mencoba untuk provinsi yang juga menjadi tanggung jawab mestinya itu mencoba untuk selalu lebih cenderungan untuk Gunung Kidul ini diupayakan supaya lebih maksimal. Seperti tadi disampaikan Bu Kepala Dinas, ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan yang sebenarnya itu untuk meringankan pelaku usaha. Tapi justru Gunung Kidul yang dari sisi PAD kurang, tapi justru penggunaan ini semakin juga paling kecil. Kan di mana permasalahannya? Ini yang perlu diskusikan. Untuk ongkir misalnya, dari Sibakul tadi kan untuk ongkir itu sudah jelas dibayar oleh pemerintah. Dan satu-satunya pertama kali ada di Indonesia, karena kita istimewa. Sehingga harapan kita justru peluang-peluang semacam gini harus kita gunakan secara maksimal. Tadi Bu Kepala Dinas sudah ngerti kok. Jika pendanaan ini masih lebih lanjut, bisa dengan cara apapun sampai dengan penyiaran bisa ngaturi di sana untuk bisa rawuh di penyiaran punya kelompok itu untuk ngendiko di sana. Sampai jika itu ada persyaratan yang dilakukan, itu barangkali bisa dibantukan untuk di sini. Apapun. Karena memang tugas Bu Siwi saya ini sama. Jika kita dalam konteks pemerintahan, kita itu di bagian sama-sama punya bagian yang bertanggung jawab. Jika pemerintah kami posisinya masing-masing. Ini yang diharapkan kita Bapak Ibu sekalian bisa manfaatkan ini secara baik, secara maksimal, eman-eman. Sehingga warga kita yang dua di kanan saya ini bisa memberikan motivasi minimal. Mereka sudah berhasil dengan baik dan pasti kita juga bisa untuk itu. Hanya pasti jika bicara tentang usaha, pasti keinginan untuk berusaha itu ada dulu, niat dan semangat. Karena biasanya kita mendengar pengusaha berhasil itu kan tahu itu karena sudah hasil dulu. Proses awalnya tidak diceritakan, pasti ada gulung tikarnya, ada naik turunnya, ada memang yang langsung bisa eksis. Nah, tetapi bahwa tidak segera menyerah, pantang menyerah itu adalah menjadi satu yang dilakukan yang dipunyai oleh teman-teman pengusaha. Tanpa itu sulit, karena sejatinya penjenengan itu tidak sendiri. Bapak Dinas baik itu kabupaten maupun provinsi kan sebenarnya berkeinginan untuk mendampingi penjenengan. Hanya mungkin komunikasi dua arah ini belum berjalan dengan baik, sehingga penjenengan tidak paham, tidak mengerti apa saja sebenarnya yang bisa didapatkan dari pemerintah kepada penjenengan sendiri. Untuk itu forum ini belum bisa bisa membuka
pemikiran kita bahwa sebenarnya pemerintah pasti memiliki tanggung jawab terhadap siapapun, termasuk di dalamnya adalah pelaku usaha. Hanya karena itu banyak sekali sehingga teman-teman yang berusaha serius itulah yang menjadi utama kita untuk kita bantukan. Bapak Ibu sekalian, nyuwun pangapunten bahwa saya pemegang palu anggaran, tapi saya tidak mengelola anggaran. Yang mengelola adalah dari eksekutif, supaya paham ini. Sekarang kita sudah punya kesepakatan bahwa jika kita membantu masyarakat itu adalah bentuknya kelompok. Saat ini kita belum ada bantuan untuk perorangan, maka bahwa kelompok apapun itu harapan kita supaya terjadi di situ sehingga tidak orang per orang. Sehingga dalam pembinaan ini kita sementara ini masih menggunakan pembinaan berkelompok. Semoga setelah penyerahan kontur dari sini nanti punya penggalian yang kira-kira apa yang bisa diupayakan bersama-sama. Karena kalau bicara koperasi kemungkinan mendirikan pun juga tidak sesulit dulu. Jumlahnya anggota 10 saja, boleh ya? 10 boleh saja koperasi, membentuk koperasi misalnya. Malah 9 orang sekarang, dulu 20 orang. Artinya bisa saya silakan. Karena jika itu sudah ada bentuk koperasinya dan syaratnya terpenuhi, barangkali punya bisa komunikasi dengan siapapun lebih mudah. Sehingga jangan sampai nanti ada pemikiran pemerintah tidak pernah berpikir untuk masyarakatnya. Karena kita berpikir kita adalah saat ini sedang berpikir untuk berkelompok. Itu sementara, Pak. Oke. Terima kasih Pak Nur yang selalu menyemangati kita di sini. Dan mungkin kita langsung ngobrol sama langganannya Pak Nur. Iya, tadi disebutin kan kita jadi penasaran itu ya, Pak Man. Pak Man. Silakan Pak, itu ada mikrofon di situ, di depan, Pak. Di depannya ada mic. Di situ Pak, di meja Pak. Cerita. Nah, mic tolong teman-teman. Iya. Oke, sudah. Pak Man, boleh cerita Pak, ini jadi langganannya Pak Nur ya. Iya. Ini kan ngomongin bakmi itu identitasnya Gunung Kidul. Ya, tapi kan berarti persaingannya juga luar biasa. Wah, sak deret ki. Iya. Bakmi kabeh pokoknya. Gimana Pak Man, strateginya biar usahanya tetap jalan lancar Pak? Monggo Pak. Oh iya, terima kasih. Namun sebelumnya minta maaf kalau ada mungkin salah kata yang kurang pas ya. Mengenai kuliner bakmi, sebetulnya itu perjuangan yang sangat berat dan lama sekali. Lama sekali itu berapa tahun Pak? Ya kurang lebih dari 2007 ini sampai sekarang. Berapa tahun? Banyak Pak. Banyak tahun. Tapi kan penuh perjuangan ya. Contohnya apa Pak? Apa yang harus dilewatin dulu? Saat-saat susah itu yang seperti apa Pak? Ya saat susah sebelumnya saya jualan bakmi itu kan saya mencoba untuk usaha, ada sate ayam, juga mie ayam, juga lotek gado-gado. Berarti sebelum bakmi ketemu sama bakmi itu usaha-usaha sih. Ya. Oke. Terus pada saat usaha bakmi ini apa Pak yang paling tidak menyenangkan Pak? Atau punya pengalaman yang seperti ya, apa mungkin, Pak? Mungkin saya kan terah penjual bakmi juga. Mbak saya dulu jualan di Jogja di Gondomanam itu tahun 70-an sampai 90-an itu simbah saya di Gondomanan Jogja itu. Terus kebetulan saya kan cucunya yang laki-laki. Nah, ya waktu itu kan saya masih kecil, mungkin belum saatnya untuk meneruskan bakminya simbah itu. Jadi ya
ya mungkin saya ingin berusaha bakmi itu ada beberapa perjalanan ya, mungkin saya usaha ini, tapi ya mungkin belum waktunya saya itu bisa mendapatkan rezeki yang mungkin bisa untuk hidup lah, keluarga gitu. Nah saat itu kok ya kebetulan, maaf ya, waktu saya mau merintis jual bakmi itu kan kebetulan saya jadi abdi dalem Keraton Ngayogyakarta. Nah saya kan keluh kesah sama romo-romo konco-konco abdi dalem yang sudah sepuh-sepuh itu kan, keluh kesahnya kan masalah kehidupan dan rezeki. Terus saya ditanya, Romo usahanya apa? Usahanya saya itu masih belum stabil lah. Saya usaha ini ternyata belum bisa untuk hidup lah, usaha ini sampai. Nah, terus teman saya abdi dalem itu kan bilang, loh Romo itu kan punya warisan penjual bakmi Simbai Romo itu. Nah saya malah kaget waktu itu, lo kok tahu, lo kok jenengan pirsa. Nah niku jenengan terus ke mawon, jenengan terus ke halune Simbai jenengan niku. Niku. Jadi malah awalnya tidak sendiri ingin melanjutkan ya Pak, justru orang lain yang bilang. Iya, masalahnya gini ya, ya gimana ya, kalau orang desa ya mungkin penjual dan pedagang itu kan saling ya mungkin bersaing lah, istilahnya bersaing. Nah, waktu sebelum saya penjual bakmi itu kan saya kan ngerewangi tempatnya Mbah Noto dulu itu, tapi ya cuman nggak masak lah, tapi cuman ngerewangi gitu. Lah waktu itu saya misah, saya jualan sate, jualan mie ayam, jualan itu di sebelahnya itu yang sekarang buat bakmi saya itu, jual bakmi saya itu. Lah waktu saya dianu sama teman di keraton itu kan, ya saya kan bingung, lo mosok kulo kan jualan bakmi di sebelah Mbah Noto yang warung bakmi yang mungkin sudah kondang, sudah terkenal. Apa saya bisa, saya nggak merasa bersaing loh. Terus mungkin kalau ada orang kok wani dodol yang sebelah Mbah Noto yang sudah kondang, saya kan nggak pikiran seperti itu. Apa yang dipikirin Bapak pas buka itu? Ya maksud saya kan gini loh, kok nggak masalah bersaing nggak, tapi jangan-jangan nanti kamu itu jualan di situ ora payu, itu kan malah repot itu loh. Nah terus teman saya yang di keraton itu kan dia bilang, masalah rezeki itu kan yang kuasa ya Gusti yang paring, nggak siapa-siapa itu loh. Oke. Masalah persaingan nggak masalah, memang harus bersaing lah, berarti seperti itu. Kalau jenengan itu mikirnya nggon rasa nggon anu, lo nggak jadi itu. Lah di pasar itu gimana? Yang dijual sama, itu ya nggak ada apa-apa. Oke. Kan masalah kan rezeki itu Gusti Allah itu nggak mungkin keliru ngasih rezeki kawannya itu. Itu. Nah itu dengan perjuangan seperti itu. Ini berarti pola pikir ya, tanpa disadari ini kita sedang belajar. Ternyata pola pikir kita ini seringkali menghambat kita ya. Jajaran ya rapopo ya Pak. Tapi dimarahi nggak sebelumnya sama tempatnya Mbak Noto? Mungkin kalau dimarah ya enggak sih. Oh iya. Tapi kan
ya mungkin ada sesuatu mana ya maune gelem aro-aro mungkin ya terus enggak, itu kan ya biasa lah. Saya ya juga maklumi gitu loh. Ya soalnya kan wis cedak masa aro-aro terus ya kesel loh. Aku karo Mbak Marta ini ya ora tau aro karena wis jejer gitu loh. Itu saya terus terang wong di sini ya juga ada ya mungkin cucu dari Mbah Noto, mungkin dari anak Mbah Noto kan juga datang di sini ya. Enggak apa-apa, saya terus terang seperti itu. Iya. Gitu. Ada ya? Ya, ada. Putune Mbah Noto ono. Mbak Dina berarti apa sapa? Kayak apa nih Mbak Dina? KKE. Oh iya. Iya, Nah, seperti itu. ya. Wah, selebgram ya. Iya, baik, terima kasih banyak Pak. Ini artinya bahwa kita juga belajar bahwa sebuah usaha itu bisa dibangun dengan berbagai cara, bahkan yang tidak kita rencanakan. Betul. Kemudian yang kedua, ketika usaha itu berdampingan, belum tentu kita berpikir tentang persaingan. Betul Bisa sekali. jadi itu malah bisa meramaikan bareng, karena kan ya sini rame, padahal pengen tetap makan bakmi. Jadi bisa di sebelahnya dong, gitu kan? Artinya menjadi sebuah peluang, karena rezeki itu tidak akan salah. Betul sekali. Iya. Tapi yang paling penting itu tadi, wong dodolan ning pasar kayak jajaran ya ora apa-apa. Iya, Mesti ya di luar jane pasar. popo ning ming dibatin gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu keren sekali. Jadi Ini berdampingan. awake dhewe ya Ini juga dodolan. batin-batinan, Bu. Batin. Ini aku balik sana. Nek aku ya ora tau ruruan ya karo kowe karena saking deketnya. Jadi Gitu ya. bukan berarti kita marah. Tapi bukan- honor kita tuh sama gak sih? Nggak sama, sama. Itu saling mengisi. Betul sekali. Soalnya Jadi- kalau dia job sendiri kadang-kadang duitnya enggak dapat, tapi kalau job bareng dapat gitu ya. Nah, jadi ini ada kalau keluarga yang tadi disampaikan ya, Betul. Mbak. Tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Karena rezeki itu selalu nggak pernah salah. Betul. Kalau memang mau ke situ ya ke situ aja gitu. Mau dihalang-halangi ya tetap balik kono gitu ya. Artinya kita punya keterbukaan untuk berpikir. Benar sekali. Tapi kalau Bu Kadis itu sering kali bilang sekarang zamannya tidak lagi bersaing, tapi Bu kita berdaya saling. Sekarang itu bukan bersaing tapi daya saling gitu. Maksudnya Saling. apa Bu? Daya saling Daya itu saling Bu? itu saling bekerja sama, kolaborasi. Jadi sekarang ini kita mungkin sebetulnya sejak dulu jiwa gotong royong itu kan sudah sejak dulu ya. Tapi tinggal bagaimana kita memanai. Kalau ada ada gesekan sedikit itu wajar lah kita manusia. Tapi ya jangan terus bergesekan terus justru kita merugikan. Yang namanya berdaya saing yang seperti apa gitu. Berdaya saing dalam arti daya saing terhadap produk kita yang kita harus kita tingkatkan gitu. Jadi produknya yang tadi di Pak Man, Mbah Noto pastinya sama-sama meningkatkan daya saing dari sisi kualitasnya, bagaimana cara penyajiannya, tempatnya, harganya, rasanya, ini kan juga. Tapi jangan bersaing di antara kita. Kalau di antara kita ya pastinya berdaya saling kolaborasi, saling mengisi. Mungkin tadi tempatnya Mbah Noto tamunya sudah banyak, nanti tempat Mbah Noto juga bisa di tempatnya Pak Man. Begitu juga sebaliknya. Mungkin saling mengisi. Ini sama-sama bakmi. Mungkin yang lain produk yang lain. Oh iya, sebelum kalau masak bakmi biasanya pesan perlu nunggu waktu. Yang jualan mungkin camilan bisa nitip di situ. Ini kan bekerja sama. Oh iya, jualan tahu goreng sebelum bakminya selesai atau disajikan kita bisa ngobrol-ngobrol sambil kajian. Mungkin yang lain. Jadi sekarang ini kami berharap Bapak Ibu kita kolaborasi dengan siapa? Dengan sesuai dengan apa yang memang nantinya akan membuat kita ini benar-benar sesuai dengan harapan kita apa. Di saat kita seperti kami dari pemerintah, kami pun saat melakukan pendampingan, pembinaan dengan Bapak Ibu kita tidak sendiri. Dengan perguruan tinggi yang banyak ahlinya di sana, risetnya, dengan komunitas seperti Bapak Ibu, pasti kami juga berguru dengan Pak Man, dengan Mbah Noto. Kok bisa ya tempatnya Pak Man itu bisa menarik itu ilmunya Pak Man, ilmunya Mbah Noto bisa kita tarik menjadi bahan untuk kita juga mendampingi UMKM yang lain, spiritnya gitu. Mungkin dengan lembaga pembiayaan kita juga bersinergi dengan perbankan atau non perbankan. Dan tadi dengan para narasumber pasti ini juga oh iya ada rotan gitu.
Tapi nanti rutanya karena Pak Sarjono ini sudah kayaknya kami sudah yang high gitu ya. Bukan seperti itu, tapi bisa juga ya Pak Sarjono nanti akan melakukan pendampingan di tempat bakmi ini kan. Apakah jual bakmi ini hanya langsung dimasak di situ? Mungkin nanti juga selain ada packagingnya, kalau dibawa pulang menarik untuk oleh-oleh, pastinya kan terus dikembangkan, saling mengembangkan di situ. Jadi intinya sekarang ini kita tidak bisa sendiri, yang namanya daya saing, daya kolaborasi, inovasi. Bagaimana kita juga terus melakukan adaptasi, seperti Pak Man tadi juga adaptasi gitu. Menurut saya seperti itu. Adaptasi di mana? Melihat terhadap peluang yang ada. Tamu di ke arah sini, ke arah Gunung Kidul semakin banyak. Pastinya kita juga harus berbenah. Kalau kita sendiri kita nggak bisa nangani, nggak bisa apa ya, menurut kami nggak bisa melayani. Tapi dengan kita bergandengan, yang tadinya kita hanya punya 10, tapi sama-sama produknya, ada beberapa teman itu bisa lebih banyak. Jadi contoh gini, bakpia Patruk ini kan di samping kanan kiri sudah semuanya sama gitu. Tapi kenapa ini bisa tumbuh? Saling membutuhkan. Tapi masih ada ya, moga-moga nggak ada di Bapak Ibu. Biasanya kalau kita berdampingan punya toko kelontong atau apa itu, kalau kita ada, kalau bapak-bapak mungkin tanya ada, punya rokok ini nggak punya, yang punya mana ya Pak, nggak tahu gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada para pelaku usaha yang menurut kami ini memang bagus gitu. Kami nggak punya tapi di sebelah ada gitu. Nah nanti sebelah juga akan seperti itu. Nanti karena Bapak kan rezeki akan kemana, kalau itu memang sudah rezeki kita, itu memang terus kita kembangkan. Tapi yang pasti kami berharap Bapak Ibu sekarang ini zamannya berkolaborasi, daya saling mengisi, saling menguatkan, saling mendukung. Kami siap, yang namanya pemerintah ini punya fungsi untuk regulasi. Pasti kita akan mengarah ke sana. Afirmasi program kita akan mengarah kepada mana sih sebetulnya masyarakat yang membutuhkan kita, yang memang harus kita dorong. Kalau bicara ketimpangan, memang Gunung Kidul paling jauh ya Pak ya, pembangunannya, kemiskinannya juga banyak stunting juga. Yang selanjutnya program pemerintah ini akan lebih kuat berjalan terus di saat itu ada afirmasi atau partisipasi dari Bapak Ibu. Jadi kami berharap ini terus kita kembangkan. Sibakul siap mendampingi Bapak Ibu, dan nantinya kalau Bapak Ibu yang sudah punya usaha silahkan bersinergi dengan kami. Tapi yang saya berharap, kalau sudah masuk Sibakul kami nggak pernah ditegur ya, ini bukan seperti itu. Jadi Sibakul ini bukan pendataan, tapi mendatakan dirinya. Dan mari ikuti media sosial yang ada di Dinas Koperasi, ada IG-nya, ada YouTube-nya. Disitulah info-info kami terkait dengan apa yang ada di Pemda DIY melalui pembinaan koperasi UMKM. Seperti 3 hari ini kami ada, hari ini dari kemarin ada expo di JEC, teman-teman UMKM ada yang ikut memang lolos kurasi. Produknya bisa dikirim ke mana-mana, ikut market hub. Produknya bisa ditampilkan di YIA, itu ikut di dalam Sibakul juga kurasi. Tapi itu melalui tahapan atau melalui proses, menurut kami seperti itu. Tidak serta-merta langsung bisa, tapi ada yang langsung bisa, ya itu lebih bagus. Ada yang langsung gabung ke Sibakul langsung bisa, pastinya ini sudah sejak awal memang sudah dimulai. Jadi Pak Nuryati tadi ketika jatuh bangun ini wajar, tapi jangan jatuh terus ya Pak ya. Ya terus harus bangkit gitu. Sekarang wisatawan yang berkunjung ke Jogja sudah semakin banyak. Pendidikan, kemarin ketemu Pak Bupati, pendidikan di Gunung Kidul terus akan dipus. Kalau enggak dipus, kayaknya masyarakatnya enggak komitmen. Ini ada di tangan Bapak Ibu semua. Nanti kita akan ketinggalan. Pak Gubernur dengan reformasi kelurahan, pembangunannya ada di Bapak Ibu juga. Nah, melalui beberapa strategi. Jadi mungkin itu Mbak Marta, sekarang ini zamannya daya saling, bukan daya saing, bukan bersaing di antara kita. Kalau bersaing di antara kita dipermainkan oleh konsumen, harganya nanti saingan ya Pak
Pak Man, wow sana 10.000 saya 9.000, akhirnya apa? Nggo 9.000 nggo tuku bahannya ra cukup, akhirnya bahannya diturunkan, kualitasnya turunkan, akhirnya barangnya nggak bagus. Nanti akhirnya market atau apa ya, konsumen ini lebih cepat. Oh nanti bakminya di Pak Man tuh nggak enak. Akhirnya yang rugi kita sendiri. Ini contoh ya Pak Man gitu. Jadi mungkin apa ya, saya sering menyimpulkan kita ini zamannya saling bergandengan. Sekarang nggak bisa satu, mungkin nanti yang bikin packaging bisa packagingnya Pak Man, bakminya Pak Man itu dari packaging yang dari UKM yang bikin packaging. Oh ada lagi yang jualan keripik-keripik bisa titipkan Pak Man. Oh mungkin dengan bambunya, protannya atau bambu dari Pak Sarjono bisa dipakai untuk kemasan. Nah ini nih saling saling mengisi gitu. Jadi kita ini sekarang harus tumbuh bersama. Iya, boleh dong kasih tepuk tangan buat Bu Kadis. Jadi ingat dulu itu di sebuah tempat perbelanjaan ya, di Jogja ada, tapi ini zaman dulu banget ya. Tapi yang satu lagi di Jakarta namanya Glodok. Gitu kalau pedagang itu ditanya satu barang itu nggak ada jawaban, nggak ada. Selalu bilang ada. Habis itu dia lari kemana gitu ya. Cari ke temannya. Kalau di Jogja juga ada loh. Ada. Kan? Di mana? Kan kita punya ada pasar Klidian, itu guyupnya luar biasa. Sama juga toh. Semua pokoknya barang ada. Dibilangin ada, nanti saya carikan. Pokoknya yang penting ada dulu lah. Tapi saya juga ingat Mbak Marta, saya ini anak-anak saya dulu sekolah, kadang dulu Bapak Ibu kalau anak sekolah itu kan cari buku ya, itu dia. Di Gramedia. Tapi di belakang sana di dekat jalan dekat BRI itu Terban. Namanya saya masih ingat, Mas Fajar namanya, Udi Fajar. Kalau saya cari buku, Mas ini ada Bu. Begitu lari-lari mungkin langsung ini, oh ada Bu. Dari ini kerjasama, kuliahnya di mana, kesannya di mana, sampai tahu. Oh ya kalau kuliah di universitas ini punya ini, dia. Dan kita ini akhirnya apa? Saat itu tinggal telepon, Mas saya besok cari ini, ada. Siap. Nah itulah sekarang ini masyarakat pengennya mudah, cepat, akurat, tapi terus dijaga kualitasnya. Kalau kuliner ya keamanannya juga dijaga. Jadi kualitas itulah sebetulnya ular basi. Jadi nggak apa-apa kita nggak untung dari apa yang kita jual, tapi kita menjadi untung sama apa ya, kalau orang Jawa itu kalah satak badi sana. Tuno satak badi sana. Itu dia. Itu contoh-contoh real yang kita punya dulu kan, Bu Kadis langsung ingat. Iya. Oke. Itu yang lebih gede lagi namanya shopping center. Shopping center. Kamu lawas sekali ya. Lah iya kan ngomongin soal jadul-jadul. Iya. Tapi itulah yang filosofi yang boleh kita ambil sekarang yang disebutkan Bu Kadis tadi. Jadi gongnya sekarang Pak Nur masih tahu soalnya. Ya. Pak Nur masih tahu soalnya. Jadi begini, contoh Pak Man dan Mbak Not tadi kan contoh yang baik. Yang itu perkembangan itu didahului dari, kalau kita bicara di kota Mbak ya. Kalau zaman dulu kita melihat di Bayangkara, kota ini, semua salon semua di sana. Apa? Kalau di berderet-deret ya Pak ya? Semua, pasar Beringharjo depan semua emas semua. Kalau di Terban semua fotokopi semua. Betul ya? Jika kita dari mbah-mbah dulu kita itu dianggap persaingan. Sekarang sudah tidak, membuka cara berpikir kita. Kalau bicara tempatnya Mbak Noto dan Pak Man contoh aja, nggak ada yang sepi Pak. Turah-turah bahkan nolak-nolak peribasannya. Nggak ada, dua-duanya nolak Pak. Artinya apa? Memang pola pikir harus dirubah. Bahwa konsumen itu tadi sampaikan Bu Siwi, mau cepat dan sebagainya. Hanya yang terpenting jaga kualitas dan jangan sampai ada persaingan harga, yang penting itu. Karena kalau sudah persaingan harga juga, sehingga sama-sama, karena sebenarnya kita lebih bisa memahami dalam konteks pemerintahan. Maju mundur usaha itu kalau bisa bergabung semacam itu. Contoh Sabali, salon yang di luar itu juga nggak laku, maaf. Fotokopi yang di luar itu juga nggak laku Pak. Toko emas yang di luar itu ternyata juga tidak seramai yang di situ lah, itu Pak. Ya, itulah. Sehingga ini contoh-contoh ini kan sudah menggambarkan bahwa maaf jika kita bicara saudara kita yang Chinese, benar memang ahli tentang itu dan dia mampu bahwa di antara itu tidak ada yang saing. Maka kalau kita beli di Glodok sana itu, di Jakarta di Glodok khususnya,
Nggak ada cita, nggak ada, pasti ada, dicarikan di belakang. Itulah. Tapi apa? Konsumen bisa menjadi lebih merasa diperhatikan, tidak terlalu lama menunggu, kira gitulah. Sehingga yang terpenting kita masih ada satu pemikiran yang kita paskan, gotong royong termasuk di situ. Jika gotong royong hanya dipahami sebagai kalau kita kerja bakti sangat sempit sekali. Termasuk itu bagaimana supaya wilayah itu menjadi besar semua, dijadikan konsentrasi jika mencari bakmi ya di sekitar inilah. Ya gitu. Jadi menjadi trackmap kita. Terima kasih Pak. Jadi destinasi malah ya Pak ya. Iya, kalau di Jogja itu kan ada sentra gudeg. Nah, betul. Orang pengen makan gudeg iya di situ gitu ya. Pengen makan bakmi iya di sini. Betul. Wow, super semua ya. Keren semuanya. Boleh dong kita berikan apresiasi, tepuk tangan untuk narasumber kita yang istimewa. Bu Kadis, Bu Siwi, matur nuwun, dan Pak Nur. Terima kasih banyak Pak, selalu disemangati masyarakat Gunung Kidulnya Pak. Mas Medi, matur nuwun. Kapan kita boleh main ke sana Mas? Kapan-kapan ya. Wah, kapan-kapan ini berarti orang. Kapan-kapan. Ayo saiki bae ngono iki ya. Mas Medi, Pak Sarjono, sukses selalu pokoknya. Enggak pernah surut usahanya, keren selalu. Bersama seluruh warga di Hargosari. Ini juga nggak ada saingan loh. Karena kalau saingan rano sing ngewangi. Ya Pak Sarjono, betul nggak Pak? Iya, malah harus saling ngewangi. Dan juga tepuk tangan buat Anda semuanya Bapak Ibu. Iya, semangatnya. Kenapa ngelihat semua? Jangan tidur. Jangan tidur. Iya, karena saya mau nutup begini Bapak Ibu. Jadi kalau Anda ingin meraih mimpi, ya janganlah kembali tidur untuk melanjutkan mimpi, tapi bangunlah untuk mewujudkan mimpi itu. Wih, cakep. Bukan pantun ya. Bukan ya. Kita berdua harus pamit ya. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Kumorojati. Pokoknya kita akan terus menyemangati Bapak Ibu semua yang ada di sini. Kita mau yel-yel yang paling keras, paling semangat untuk Gunung Kidul. UMKM naiklah Jogja istimewa. Terima kasih. Terjalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Terjalin dengan indah untuk menguraikan maksud hati. Ku beranikan diri untuk memulainya, tapi mengapa bibirku tak dapat bergerak, terasa berat. Saat itu kami hanya saling memandang dan
saja